Siapa yang tidak masuk? Kalian masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua. Selanjutnya sebelum pelajaran dimulai, dipimpin oleh KM, kita membacakan doa. Silakan KM untuk membacakan doa dimulai. Berdoa mulai. Supaya kalian semangat, Bapak minta coba kalian tepuk semangat. Siap. Tepuk semangat. Ya, hari ini Bapak akan memberikan pelajaran kepada kalian, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Kalian tahu hari akhir? Selain hari akhir, yaitu disebut juga hari kiamat. Ada gambar, perhatikan oleh kalian. Sudah dilihat oleh kalian. Bapak akan menanyakan, diperkirakan atau dilihat sudah diperhatikan. Yang pertama, ini gambar apa? Coba kalian jawab, gambar apa kira-kira ini? Sekali lagi, gambar apa ini? Kalian lihat, ini ada gambar apa kira-kira? Kebakaran. Hutan kebakaran begitu ya? Atau kebakaran saja. Yang ketiga, lihat oleh kalian, ini ada gambar apa? Kalian tahu nggak? Iya, apa? Iya, gempa bumi ini. Terjadinya gempa bumi. Kalian tahu gempa bumi? Ya, mendengarkan ya dari media, dari mana pernah ada gempa bumi. Ya. Terima kasih kalian telah menjawab gambar yang ada di sini. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan yaitu pertanyaan tematik. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang hari akhir? Hari akhir yaitu hari kiamat. Kita. Yang kedua, hari akhir termasuk ke dalam rukun iman yang keberapa? 5. Di antaranya rukun iman ada 5. Satu, apa rukun iman? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada Rasul. 4, iman kepada kitab Allah. Yang kelima, iman kepada hari atau hari kiamat. Selanjutnya, ada berapa jenis hari akhir atau hari kiamat, atau dibagi berapa? Bapak tanya. Dibagi 2. Yang satu yaitu kiamat artinya kiamat kecil. Yang kedua kiamat artinya kiamat besar. Terima kasih. Kita lanjutkan. Oleh kalian tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dan tanda hari akhir dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan cara mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir atau hari kiamat. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis tanda hari akhir yang ada di sekitar dan menyusun
solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu yang akan tujuan pembelajaran nanti yang akan berikan yaitu tentang hari akhir. Nah, ini ada simak video pembelajaran berikut. Lihat. Hai guys, kita semua sudah tahu bahwa hari akhir adalah sebuah keniscayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam suratnya, يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. tanda-tanda kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil terjadi dengan waktu yang relatif lama. Hal tersebut terjadi sebagai pengingat bagi kaum muslimin bahwa dia telah hidup di akhir zaman. Yang pertama, banyaknya kebodohan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, yang artinya di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Tanda yang kedua, maraknya pembunuhan. Terjadinya peperangan di banyak tempat sehingga banyak memakan korban merupakan salah satu tanda dari kiamat kecil. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda yang artinya tidak akan datang hari kiamat hingga banyak al-hajj. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa al-hajj itu? Beliau menjawab, pembunuhan. Yang ketiga, banyaknya gempa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa di masa sekarang banyak sekali terjadi gempa bumi. Yang terbaru terjadi gempa bumi adalah gempa Cianjur yang memakan hingga ratusan jiwa. Yang keempat, tersebarnya zina. Nabi bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, kokohnya kejahilian, diminumnya khamr, dan tersebarnya zina. Setelah terjadinya kiamat kecil yang relatif memiliki waktu yang cukup panjang, maka kejadian berikutnya adalah munculnya tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat kubro adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Kiamat kubro adalah kiamat yang ditandai dengan dunia porak-poranda, rusak, dan hancur. Munculnya tanda-tanda tersebut merupakan kemunculan yang aneh dan belum pernah terjadi pada masa manusia. Yang pertama, kemunculan Imam Mahdi. Tanda-tanda kiamat kubro yang pertama yaitu kemunculan Imam Mahdi. Dijelaskan, kemunculan Imam Mahdi sebagai tanda-tanda kiamat dalam Islam diriwayatkan dalam hadis Al-Hakim, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Imam Mahdi akan keluar dari akhir umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak. Begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Yang kedua, kemunculan Dajjal. Tanda-tanda kiamat kubur berikutnya yaitu kemunculan Dajjal yang akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnah yang lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, kemunculan Nabi Isa. Nabi Isa akan memimpin dunia sebagai tanda-tanda kiamat kubur yang ditegaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Isa ayat 129, Allah SWT berfirman, tidak ada seseorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya.
dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 199. Yang kelima, matahari muncul dari arah barat dan munculnya binatang melata. Matahari akan terbit dari barat. Ini tertuang dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr yang berkata, aku hafal dari Rasulullah SAW, sesungguhnya tanda yang pertama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata membunuh manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang belum terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lain pun segera terjadi. Itulah tanda-tanda hari akhir. Kita lanjut yang tadi video yang Bapak tanyakan tadi kalian sudah melihatnya dan kalian simak, kalian pelajari yang tadi kalian lihat. Ya, yang anak-anak tadi lihat video yang tadi. Selanjutnya Bapak akan membagi pembagian kelompok secara acak, yaitu dengan 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Akila, ya, Dinda, Anissa, Fahri, dan Aldi. Nah, itu kelompok pertama. Nah, kita lanjutkan setelah kalian dibagi 4 kelompok. Kalian sekarang bergabung ke kelompok yang pertama. Ya, silakan siapa-siapa tadi. Yang kelompok kedua siapa? Kelompok ketiga siapa? Kelompok keempat siapa? Ya, selanjutnya kalian telah dibagi kelompok. Bapak akan mulai lagi, kan kalian tadi ya ada video yang Bapak tayangkan. Nah, nanti ada lembaran EKPD-nya akan Bapak bagikan. Nanti oleh kalian diisi yang kalian tadi tahu tentang video tersebut. Nanti oleh kalian nanti di sini dijawab dan tulis. Ya, ini kelompok pertama. Ya, selanjutnya silahkan ya, di sini ada pertanyaan dan lihat buku paketnya sudah dibuka. Ya, buat buka ini per kelompoknya, ini kelompok 1. Dan pertanyaan tersebut oleh kalian jawab dan diskusikan dulu. Diskusikan pertanyaan yang pertama apa nanti dengan teman kalian. Terus isinya bagaimana? Di sini kalian nanti tulis. Selesai? Sebelum? Sudah? Coba kelompok 2 prestasikan atau kalian jawab di depan atau dibaca. Bapak ingin mendengar jawaban kalian tentang tadi diskusi kalian. Ya, kalian yang anak-anak diselesaikan. Siapa yang mau ke depan? Ayo. Kesalahan apa atau peristiwa apa yang disajikan oleh guru? Hari akhir atau hari kiamat? Diskusikan dengan kelompokmu apakah ada permasalahan atau peristiwa sehari-hari yang mirip dengan tanda-tanda hari akhir. Banyaknya kebodohan, banyaknya permusuhan, banyaknya kejahatan. Iya. Tulislah 3 langkah yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan menghadapi hari akhir. Berbanyak ibadah. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3, ya semangat kelompok 3. Perbedaan antara tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil hari kiamat. Munculnya Imam Mahdi, terbitnya matahari Iya. dari barat ke timur, munculnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, Iya. kiamat kecil, banyaknya kejahatan, banyaknya anak-anak yang melawan kepada orang tuanya. Apa saja perilaku berhubungan kepada hari akhir yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari daripada mengaji berbohong. Iya, silakan mantap.
Kembali ke tempat lagi. Terima kasih anak-anak. Kelompok 4. Silakan ke depan kelompok 4. Ya. Yang keras, yang keras. Kami mempelajari tentang hari kiamat, macam-macam hari kiamat, dan tanda-tanda hari kiamat. Apa yang akan kamu ubah dalam dirimu untuk Iya. mempersiapkan diri menghadapi hari akhir, lebih meningkatkan ibadah kepada Allah. Iya, mantap, tepuk tangan, tepuk tangan. Tanda-tanda hari akhir di sekitar, banyaknya pembunuhan. Cara iman kepada hari akhir membantu menyelesaikan masalah. Dengan adanya hari akhir, manusia berperilaku dengan hati-hati, berbuat zina. Dengan adanya hari akhir, lebih menghindari perbuatan zina. Iya, mantap. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada anak-anak saya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan ya untuk penguatan materi. Bapak akan menjelaskan, kalian dengarkan ya, tentang hari kiamat, tentang hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Allah berfirman, ya, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu nasu kal farasil mabsus wa takunu jibalu kal ihnil manfus. Ya, dengarkan, ya. Yang artinya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Selanjutnya, macam-macam hari akhir atau hari kiamat dibagi dua dulu ya. Kiamat itu dibagi dua. Pertama yaitu kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah berhentinya kehidupan seorang atau sebagian makhluk hidup seperti kematian seseorang dan bencana alam. Nah, ini kiamat sugro atau kiamat kecil. Berarti kematian saudara kita atau siapapun itu berarti termasuk ke kiamat sugro atau kiamat kecil. Selanjutnya kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Semua akan hancur, semua akan binasa. Kita lanjut. Nah, ini tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir yaitu diantaranya tanda-tanda kecil dulu. Yang akan Bapak terangkan tanda-tanda kecil dulu. Lihat ke depan. Munculnya berbagai fitnah, bermunculan nabi palsu. Nah, ini tanda-tanda kecil. Yang ketiga, banyaknya kebohongan. Yang keempat, banyaknya perbuatan riba. Kelima, banyaknya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini tanda-tanda kecilnya. Selanjutnya, tanda-tanda besarnya. Lihat oleh kalian di sini. Ini tanda-tanda besarnya. Kiamat terbitnya matahari dari sebelah barat. Biasa matahari terbit dari sebelah timur biasa. Nah, sekarang nanti terbitnya munculnya yaitu dari sebelah barat. Nanti akan muncul Dajjal. Terus turunnya Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Imam Mahdi. Terus keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Terjadinya gerhana di timur barat atau di Jazirah Arab. Ajaran yang Bapak tadi berikan kepada kalian, barangkali ada yang mau bertanya, silakan acungkan jarinya. Acungkan jari. Iya, terima kasih. Dengarlah. Coba apa yang kalian akan tanyakan? Kapan terjadinya hari kiamat? Nah, terima kasih. Kalian harus tahu ya, kapan terjadinya hari kiamat. Terjadinya hari kiamat kita tidak tahu, hanya rahasia Allah yang tahu. Cuman kiamat itu akan terjadi. Jadi kiamat itu akan terjadi. Dan Akila tadi nanya kapan terjadinya. Nah, itu rahasia dari Allah. Jadi kalian harus mengimani bahwa ada hari akhir. Akan terjadi hari akhir. Kira-kira kapan akan terjadinya? Bapak belum tahu karena itu rahasia Allah. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari pembelajaran hari ini yang Bapak berikan
di antara kelompok-kelompok siapa yang bisa menyimpulkan? Coba. Ya, coba kelompok 1. Apa kesimpulannya? Kiamat sugro. Iya. Kiamat kubro. Iya. Tanda hari kiamat. Tanda kiamat kecil. Banyaknya kebodohan. Iya. Pintar. Anak yang mengatakan kepada kedua orang tua. Pelajaran dari Bapak ditutup sekian dulu. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian baca doa dulu untuk pulang. Dibacakan doa untuk pulang. Siap. Siap sirik beritahu. Iya, waalaikumsalam. Mari sini bersalaman dulu. Ya, silakan dari kelompok 1 biar tertib.